Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kewe Prianto di Kewe Prianto Channel. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Ustadz Nana lagi di tempat yang sama, ya kan. Ini termasuk rezeki buat saya pribadi, Pak. Soalnya menurut saya itu rezeki nggak hanya tentang materi. Betul sekali. Mungkin orang di sekitar kita yang baik sama saya, ketemu orang baru, termasuk Pak Nana, saudara-saudara baru, ya kan Pak Nana. Gitu. Mungkin ada sambutan Pak Nana buat rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya, teman-temanku, seiman, sekeyakinan yang ada di negeri kita tercinta. Negeri kita tercinta, mudah-mudahan saum kita yang telah dilaksanakan 4 hari sudah mendapat kabul dan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa saum yang permanen, sehingga bisa menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Seperti itu. Mungkin Mas Eko kedatangan ke sini ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Insya Allah kalau saya bisa menjawab, akan saya jawab. Kalau misalkan tidak bisa menjawab apa yang dipertanyakan, ya bisa ditunggukan dulu lain kali mungkin sepertinya. Gitu kira-kira Mas Eka. Kalau masalah pertanyaan banyak, Pak. Soalnya kemarin masih banyak yang mungkin karena waktu yang terbatas, jadi masih banyak pertanyaan di diri saya sendiri buat masukan di saya, terutama di saya sendiri dulu ya Pak ya. Iya. Jadi itulah yang mau saya tanyakan. Mungkin yang pertama tentang apa itu sabar menurut Islam itu Pak. Sabar menurut Islam artinya orang yang bisa mengendalikan dirinya tatkala ditimpa musibah. Musibah itu sangat banyak. Tatkala kekurangan harta, kekurangan dipanggilnya saudara kita menghadap Allah dan lain sebagainya. Di antara sabar-sabar itu yang sekiranya tidak mengenakan ke jiwa kita, kita dituntut untuk tidak terlalu putus asa. Bukan tidak dituntut untuk tidak putus asa dan senantiasa mawas diri, diterima apa adanya, dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang bahwasanya ini adalah ketentuan Allah yang telah ditimpakan kepada kita. Itu adalah sabar menurut Islam. Jadi kita semua sebagai umat muslim diperintahkan untuk menerima apa adanya. Setelah diterima, kemudian kita berserah diri kepada Allah. Seandainya ini musibah Engkau berikan kepadaku bukan secara kebetulan, melainkan ini betul sudah tercatat di tulisannya di Lauhil Mahfud bahwasanya itu akan menimpa satu saat kepada diri kita. Itu yang perlu kita tanamkan, kesabaran, tidak cepat marah, tidak cepat emosi, apalagi putus asa. Kemudian diterima dengan hati yang sangat lapang bahwasanya ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kira-kira sabar seperti itu kira-kira. Berarti tetap harus menerima dengan lapang dada, nggak boleh putus asa, mungkin gegabah juga mungkin ya Pak. Iya, seperti karena itu. bisa merugikan diri kita sendiri. Bisa merugikan diri kita sendiri. Itu sabar menurut definisi secara singkat mungkin, secara dekat. Terus bagaimana kita menyikapinya Pak Ustadz? Kalau kita kan udah mencoba sabar kan Pak Ustadz, tapi mungkin di hati kita masih ada yang mengganjal gitu, berarti kan kita nggak ikhlas. Sabar itu kan nggak ada batasnya Pak sebenarnya. Tapi namanya juga manusia kan pasti akan terbawa dengan suasana juga mungkin itu Pak Ustadz yang saya rasakan mungkin. Iya, begini Mas Eko. Orang yang sabar itu satu, dia akan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, hilangkan sifat ganjalan dalam hati, karena kalimat yang biasa kita orang Indonesia katakan sabar itu ada batasnya. Islam tidak mengajarkan itu. Ya, betul. As-sabru inda sodmatil ula. Rasul menyampaikan sabar itu dari awal. Kalau dari awal sabar, tengah-tengah harus sabar, ujung harus sabar. Jangan dari awal sabar, tengah-tengah dia emosi, ujungnya sabar lagi. Itu bukan sabar. Itu bukan sabar, Pak. Itu bukan sabar. Jadi
sabar itu adapun ketika kita berupaya ada ganjalan dalam hati, yakinkan dalam hati kita bahwasanya ini adalah hal yang telah ditentukan oleh Allah yang akan menimpa diri kita. Dan ingat, innallaha ma'as-sabirin, Allah akan beserta orang-orang yang sabar, yang bisa menerima apa yang telah ditentukan Allah, meskipun datangnya sesuatu musibah itu ada tangan-tangan campur tangan manusia itu sendiri. Seperti itu kira-kira. Terus lanjut yang berikutnya Pak Ustadz, masalah tingkat kesabaran manusia itu Pak Ustadz, mungkin bisa dijabarkan, karena sabar yang saya maksud di sini bukan hanya sabar dalam menghadapi musibah, mungkin lebih sabar dalam tidak melakukan hal yang dilarang, terus sabar menjalani ketaatan juga itu Pak Ustadz, termasuk puasa kayak gitu kan Pak Ustadz. Iya, satu. Jawaban tentang tingkatan sabar. Sabar melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. 1, 2, sabar menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. 3, sabar dalam yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sekarang kan kita lagi melaksanakan saum nih ya. Saum di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Dengan menerapkan sifat sabar dalam saum itu betul-betul saum, jangan salah, itu dituntut besar sekali kesabaran. Kenapa? Karena dengan dituntut kesabaran, orang banyak sekali yang saumnya tidak sampai maghrib, gitu kan ya. Atau saumnya hanya dapat haus dan lapar saja misalkan. Seperti yang disinggung oleh Rasulullah, tidak sedikit orang yang saum, mereka hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kenapa? Matanya tidak saum, mulutnya tidak saum, lisannya tidak saum, tangannya tidak saum, hatinya tidak saum. Jadi orang-orang yang dari pagi dia sahur, buka maghribnya dia buka berpuasa dengan membacakan doa, sementara hari-harinya masih dihiasi dengan hujatan, hari-harinya masih dihiasi dengan fitnah, hari-harinya masih dihiasi dengan emosi, meskipun tidak secara berhadapan langsung dengan kita, itu dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja, Mas. Percuma dan sangat disayangkan saum seperti itu. Dari itu, dengan saum ini kita betul-betul harus memperbaiki diri, menerapkan sifat dan watak kesabaran dalam diri kita, ingin menjadi manusia yang bersabar. Tatkala dia mampu melewati itu semua, dari yang disebutkan penjabaran sabar tadi, khususnya dari sesama kita, sama manusia yang bikin kita tidak sabar, maka innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah yang akan mencukupkan pahala orang yang betul-betul mampu melewati kesabaran itu tadi, dengan pahala yang tidak disangka-sangka. Tidak terbatas ya Pak Ustadz? Tidak terbatas. Jadi puasa itu nggak hanya cuma niat pagi sahur habis itu buka, itu masih banyak yang sabar yang harus kita jalani seharian gitu. Ya. Dari yang kita laksanakan saum sehari-hari itu, lebih membenahi diri, lebih memperbaiki diri, bahwasanya saum kita ini tidak hanya mendapat haus dan laparnya saja, sementara pahala yang bernilai di sisi Allahnya nol besar. Bagi mereka siapakah yang tidak mampu melaksanakan, yang tidak mendapatkan pahala atau mendapatkan haus dan lapar saja? Itu tadi, pertama orang yang tidak bersabar, yang kedua matanya tidak saum, lisannya tidak saum, hatinya tidak saum, artinya semuanya tidak dikendalikan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu mungkin kira-kira Mas Eko. Cukup jelas sekali Pak Ustadz. Barangkali masih kurang jelas, ada yang ditanyakan dari yang penjelasannya barusan? Iya, mungkin masalah lisan, kan yang paling susah dijaga itu lisan. Masya Allah, ya. Rasul menyampaikan, salamatul insan bihifdil lisan. Manusia bisa selamat itu dengan lisannya. Banyak orang yang merasa nyaman bisa menjalin hubungan silaturahmi dengan lisannya. Banyak orang yang berpisah hubungan silaturahmi dengan lisannya juga. Dari itu lisan juga dituntut pada hari kemudian, dipinta pertanggungjawabannya. Al-Quran telah menyinggungnya, wala yagtab ba'dukum ba'don. Jangan engkau sekali-kali menggunjing orang sesama di antara kamu. Ayuhibba ahadukum an ta'kula lahma akhihi fakarihtumuhu maitan. Apakah kalian suka memakan daging saudaramu dalam keadaan mentah?
orang yang menggunjing orang, orang yang menghujat orang yang fitnah orang tanpa ada bukti sedikit pun, sama dia di hadapan Allah sedang memakan daging saudaranya sendiri dalam keadaan mentah. Bayangkan, itu bahaya lisan. Berarti lisan bisa sampai ke fitnah juga ya Pak Ustadz ya? Lisan bisa tembus ke fitnah juga kalau dia sudah kelewat batas. Jangan salah, ketika lisan itu sudah kemana-mana ocehannya, dia bisa menjurus ke fitnah juga. Di mana fitnah yang disampaikan di pertemuan pertama, as-saddu minal qatl, lebih kejam daripada pembunuhan. Karena dengan lisan, dengan komunikasi mungkin bisa ke orang lebih banyak lagi. Iya, makanya kan Rasul menyampaikan gini, qul khairon aw liyasmut. Silahkan kau bicara, kalau yang baik, kalau tidak bisa bicara yang baik, maka lebih baik diam saja. Gitu kan? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu mungkin redaksi hadis yang tepatnya. Barang siapa yang mengaku beriman di akhir, maka jaga itu lisan. Jaga itu lisan. Kalau bisa berbicara yang baik, berbicara baiklah. Kalau tidak bisa berbicara dengan baik, maka lebih baik diam saja. Karena itu sangat besar pengaruhnya dan dosanya di sisi Allah. Kadang kita sebagai manusia Pak Ustadz ya, di diri saya sendiri kan kadang merasa udah benar, makanya tetap ya apa yang saya omongin itu mungkin benar, itu kan juga mungkin termasuk lisan, nanti bisa jadi fitnah juga kan Pak. Seperti itu ya. Jadi menurut benar itu tidak diukur dengan barometer kebenaran sendiri. Iya, diri kita sendiri. Tetap harus mengacu kepada aturan yang berlaku dari agama kita, dari pemerintah kita juga kan banyak juga ya nasihat-nasihat dari para ulama di negara kita, dari MUI kita, dari ustadz-ustadz setempat kita. Nggak mungkin lah kalau dia semena-mena berbicara tanpa ada tujuan yang di dalam hatinya mengarah ke gibah atau ke fitnah. Pasti di dalamnya itu kalau sudah ocehan lisannya itu sudah berbulak-balik, masih belum puas juga dia jatuhnya ke fitnah. Naudzubillah, kalau sudah ke fitnah juga itu sangat berbahaya. Dan di situ akan bercampur aduk komplikasi dalam hati itu. Di situ ada hasad. Hasad itu tidak suka melihat orang lain sukses, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, seperti itu kira-kira. Itu sifat hasad. Dan hasad itu jangan salah, penyakit hati juga, ya. Ya, di antara teman fitnah juga, teman menggunjing juga, teman gibah juga. Itu hasad dianalogikan oleh Rasulullah SAW. Innal hasada ta'kulul hasanata kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu akan memakan seluruh kebaikan kita, tak ubahnya bagaikan api yang memakan kayu bakar. Bayangkan, habisnya kebaikan kita dengan sifat yang dimiliki oleh orang tersebut yang memiliki sifat hasad tadi, Mas. Kan kalau kita jauh dari ulama itu begitu akibatnya. Makanya kita lebih sekarang dekati para ustadz, para ulama, tanyakanlah yang kita tidak tahu, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanti kita akan terarah sedikit demi sedikit dan kita akan menggapai prestasi hasil keras kita, hasil kerja keras keringat kita itu dengan berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan sifat-sifat yang terlarang tadi. Utamanya yang kita sedang bahas sekarang, sifat sabar yang harus kita miliki seutuhnya dalam segala hal. Hari-hari penuh dengan kesabaran. Mau sholat juga harus sabar. Pulang sholat juga, masuk rumah harus sabar. Bayangkan Jakarta misalkan dengan penuhnya kemacetan, kalau tidak dilandasi dengan sabar, iya kan? Ruginya kan dua kali. Macetnya nggak jalan, sabarnya nggak ada, rugi dua kali. Sangat disayangkan sekali. Iya, sangat disayangkan. Maka bersabarlah dengan menghadapi semua masalah, tidak hanya sebatas musibah, maka itu akan didekati oleh Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang bersabar. Senyumi, terima dengan lapang dada. Allah akan senyum juga kepada kita, akan mendekati kita juga. Yuwaffa uzurahum bighairi hisab. Pahalanya Allah yang akan mencukupkan tanpa hitungan. Itu tanpa batas. Tanpa batas. Satu lagi Pak Ustadz, saya menyinggung yang masalah menggunjing atau gibah tadi, itu kan sama aja memakan
daging saudaranya atau bangkai ya Pak Ustadz. Iya. Itu kan termasuk menyebarkan keburukan orang lain. Betul. Nah, itu hukumnya apa Pak Ustadz? Oh jelas, kalau dibilang hukum itu hukumnya haram. Menggunjing, memfitnah itu hukumnya haram. Apalagi dalam puasa, gibah sedang puasa, nol besar, nggak ada nilai pahalanya sedikit pun. Sebab sudah diwanti-wanti, wala tajasasu, wala tabaghadu, wala yaghtab ba'dukum ba'du. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Karena kesenggangan waktu dia terus mengkuliti kesalahan orang lain, wala yaghtab ba'dukum ba'du, terus kamu menceritakannya kesalahan orang tersebut, gitu kan. Kemudian wala tabaghadu, janganlah saling kau membenci. Di situ kan dijelaskan. Maka orang yang sudah seperti itu kategorinya udah sangat-sangat di mata Allah itu parah bener, kronis penyakit hatinya seperti itu. Jadi masalah gunjing tadi dengan saudara seiman, sekeyakinan, sesama muslim maksudnya, itu sangat dilarang keras dalam Islam, bahkan itu hukumnya haram. Dan percuma saja kita berbuat kebaikan selama ini hanya dilihat secara nilai manusia, diacungkan jempol oleh manusia, sementara di mata Allah nol besar. Apa yang akan kita bawa menghadapnya, karena manusia tidak ada yang 100 tahun, sudah jarang. 150 tahun apalagi. Hasadu ummati baina sitin wa sab'in, standar umatku itu hanyalah sebatas 60 dan 70. Tanamkanlah sifat-sifat kebaikan di antara kita, jauhilah sifat-sifat yang telah dijelaskan tadi tentang masalah ghibah, saling benci, saling hujat, saling fitnah dan sebagainya. Karena itu semuanya akan merugikan kita, apalagi sifat hasad yang kita miliki akan merugikan kita semuanya, akan membakar kebaikan-kebaikan kita semuanya dengan sifat hasad yang kita miliki maksudnya. Ya, atau orang di sekeliling kita miliki, sangat disayangkan. Maka dari itu obati hati dengan betul-betul bertanya apabila tidak mengetahuinya, dan selebihnya kita serahkan kepada Allah dengan memupuk keimanan kita juga dengan kebaikan-kebaikan di antara sesama kita, juga kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aturan-aturan yang telah berlaku. Artinya diketahui perintahnya itu, bahwasanya itu dalilnya ada, perintahnya ada. Jangan melaksanakan hal yang dilarang yang betul-betul ada ancaman di baliknya. Kita harus melaksanakan yang diperintahkan, yang di baliknya ada janji yang sangat indah, yaitu pahala. Jangan melakukan amalan-amalan yang di belakangnya itu adalah ada ancaman, yaitu dengan dosa. Dosa sudah jelas kan tempatnya, pahala sudah jelas juga tempatnya. Seperti itu Mas kira-kira. Jadi kan yang penting penilaian Allah ya Pak Ustadz ya, bukan betul, penilaian manusia. Betul aja, sekali gitu kan. Betul sekali. Cukup jelas Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Ustadz. Iya Mas Eko ya, mudah-mudahan Mas Eko juga diberikan kesabaran, kan tema kita sabar. Iya, sabar betul Pak. Diberi kesabaran, sabar dalam segala aspek yang telah diutarakan tadi. Kemudian mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang menonton juga diberikan kesabaran oleh Allah dalam menjalankan keseharian, khususnya kesabaran dalam melaksanakan ibadah saum di tahun yang sekarang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena yang paling susah itu memang sabar Pak Ustadz. Kita Betul. sudah niat sabar, kadang ke bawah situasi gitu Mas Ustadz ya kan, paling Kan dari tadi dijelaskan, sabar itu dari awal, nggak boleh sepotong-sepotong. Iya, kalau sepotong gitu Pak. Masih perlu banyak belajar lagi tentang sabar Pak Ustadz. Betul. Mungkin ada yang lagi disampaikan Pak Ustadz buat pemirsa semuanya, saudara semua. Iya, saudara-saudaraku semua, seiman sekeyakinan, seperjuangan juga memperjuangkan kesabaran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang disinir oleh Allah dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Betapa indah orang-orang yang dalam melaksanakan kehidupan sehari-harinya dia telah menghiasi dirinya dengan penuh kesabaran, sabar melaksanakan taatnya, sabar menjauhi apa yang dilarangnya, kemudian sabar apa yang sedang menimpa terhadap dirinya yang berbentuk musibah. Semoga kita semuanya dalam saum yang sekarang
senantiasa Allah karuniakan kesabaran yang betul-betul menghujam dalam hati kita semuanya, sehingga kita menjadi orang yang didekati oleh Allah atau menjadi orang yang dicintai oleh Allah, sebagaimana firman-Nya, wallahu yuhibbus sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Terima kasih. Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk waktu yang sudah diberikan Pak Ustadz. Mas Eko, ya. Saya juga berbahagia sekali kedatangan yang kedua kalinya sekarang. Betul-betul Mas Eko berkeinginan menanyakan masalah tentang yang menyangkut keyakinan kita dan tentang kesabaran kita dalam melaksanakan kehidupan ini. Dan saya juga orang bukan betul-betul sudah bisa bersabar dan bukan orang yang sudah mengetahui tentang arti dan makna sabar, tapi kita sedang belajar bersama-sama. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua, kawan-kawan kita semuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Sudah gitu aja mungkin yang dapat saya sampaikan Pak Ustadz. Saya mau pamit ke semuanya. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Ustadz, mungkin bisa dicantumkan di komen. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.